Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang volume atau isi dari suatu bangun. Kalau kita bicara tentang volume, tentu yang akan kita bahas adalah bangun yang disebut sebagai bangun ruang. Nah, ada beberapa banyak sekali bangun ruang. Di antaranya adalah ada bangun balok, ada juga yang disebut kubus, prisma, terus limas sendiri ada 2, limas segi 4 dan limas segi 3. Terus ada juga tabung, banyak sekali, tapi pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa saja dulu. Nanti kalau kita bahas semua, satu, waktunya sendiri juga tidak memungkinkan. Yang kedua adalah tentunya nanti kalau kita bahas semua kalian malah bingung. Kita bahas untuk sementara ini kita bahas 3 saja, nanti kalau cukup kita bahas 3. Tapi yang sering soal yang sering keluar atau bangun yang sering keluar, apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang balok, yang kedua bangun ruang kubus, yang ketiga bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang ini perlu kalian ketahui, ketika ada di dalam soal kalian harus hafal dulu tentang rumus daripada volumenya. Ada volume, terus ada lagi luasnya. Ini juga kalian harus memahami, tapi kita akan membahas tentang volume terlebih dahulu secara perlahan. Untuk khusus nanti yang dibahas Pak Didi, untuk khusus bangun balok dan bangun kubus, nanti ada 2 pembahasan secara langsung, tapi tidak untuk hari ini. Yang pertama ini kita akan membahas volume dari balok dan kubus juga tabung, tapi berikutnya kita akan membahas tentang volume balok dan kubus yang bersangkut paut pada kotak satuan yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti kita akan kita bahas lebih lanjut. Baiklah anak-anak, di sini Pak Didi sudah sediakan beberapa contoh dari soal, yaitu tentang balok, kubus dan tabung. Nah, mari kita lihat ke papan tulis. Kalian tahu ini adalah bangun yang pertama, ini adalah bangun balok. Di balok ini ada yang namanya panjang, lebar, L ini lebar, ini adalah tinggi. Ini akan mempengaruhi cara mencari dalam volumenya itu berapa sesungguhnya, karena kita akan memakai ini panjang, lebar, tinggi. Rumusnya dulu yang harus kita ketahui. Rumusnya bagaimana? Rumusnya mudah sekali. Pertama kali kamu tulis rumusnya dulu, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini. Kemudian setelah kita tahu rumusnya, baru kita bisa menyelesaikan ini. Kita lihat angkanya. Misalkan Pak Didi rubah ini, panjang lebar tinggi. Misalkan panjangnya Pak Didi kasih angka yang mudah-mudah dulu saja. Misalkan ini Pak Didi kasih 12 cm. Satuannya cm, panjangnya, satuan panjangnya. Di sini Pak Didi kasih angka misalkan 6 cm, dan di sini Pak Didi kasih angka 6 cm. Terlalu besar, mungkin kita mudah saja ya. Ini kita rubah saja 3 cm, yang ini 3 misalkan. Panjangnya 12 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 3 cm. Kita tinggal memasukkan saja ke rumus ini. Panjangnya berapa ini? Kita lihat. Ya, panjang 12 cm kita tulis 12. Rumusnya dikali ya. Lebarnya berapa lagi? 3 kali 3. Dikali lagi. Nih lihat ya. Tingginya berapa? Oh, 3 kali tinggi. 3 cm. Dan ditambah lagi satuan panjangnya. Dikali 1 cm. Kalau kita mencari volume, itu harus kita tulis kubik dengan simbol angka 3 di atas satuan panjangnya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Kita ulang lagi. Kita harus tahu rumusnya dulu ini untuk mencari volume balok. Ini bangun balok. Setelah tahu, kita masukkan angka yang ada di dalam balok ini. Panjangnya 12, masuk 12. Paham ya? Lebarnya 3 cm, masuk 3 cm. Tingginya 3 cm, masuk 3 cm dikali 1 cm. Kenapa dikali cm persegi? 1 cm kubik, karena satuan panjangnya adalah cm.
meter kubik. Ini untuk satuan mencari yaitu volume. Setelah ini baru kita menghitung sama dengan 12 kali 3 36. 30 kali 6, kalau misalkan kalian kesulitan seperti yang tadi diajarkan sebelumnya, yaitu memakai bersusun perkalian. Untuk mengingat lagi bagaimana cara menghitung dengan memakai bersusun perkalian, kita coba. Ini jelas 36, bisa pakai susun perkalian langsung saja ya. 36 kali 3. Di sini satuan, tempatkan juga satuan. Tandanya kali. 6 kali 3 18. Nyimpen 1. 3 kali 3 9, ditambah 1 10, hasilnya 108. Berarti hasilnya adalah volume dari balon yang ada dalam soal tersebut adalah 108 cm kubik. Ini hasilnya ya. Kalau panjangnya 12, lebarnya 3, tingginya 3, hasilnya adalah 108 cm kubik. Misalkan dengan contoh yang lain, misalkan dengan contoh soal yang lain, kita merubah angkanya saja ya. Kita ubah angkanya. Misalkan ada bangun balon dengan angka yang berbeda, misalkan lebar panjangnya misalkan kita tulis 8 cm atau meter, nanti cm sudah 8 meter. Terus lebarnya kita tulis misalkan 2 meter, tingginya sama 2 meter. Untuk tinggi ini bisa macam-macam ditulis. Yang pembuat soal mau ditulis 3 juga bisa, ditulis 4 juga bisa. Ini kita kasih contoh yang mudah dulu. Panjangnya 8 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 3 meter. Rumusnya volume dari balon, ini balon ya. Ingat, ini adalah bangun ruang balon. Volume balon panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Oh, 8 meter, tulis 8. Dikali lebar 2 meter, tulis 2. Dikali lagi tinggi, oh 3, tulis 3. Dikali lagi 1. Nah, satuan panjangnya adalah meter, kita tulis meter kubik karena kita mencari volume dari bangun ruang, maka kita tulis kubik. 1 kali 1 meter kubik sama dengan, tinggal menghitung 8 kali 2 16. Kembali lagi kalau kesulitan memakai bersusun perkalian. 16 kali 3, 16 ini hasil dari 8 kali 2. 8 kali 2 itu 16, dikali lagi 3, tandanya kali. 6 kali 3 18. Tulis, nyimpan 1. 1 kali 3 3, ditambah 1 4. Artinya apa? Artinya volume dari balon dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 2 meter dan tinggi 3 meter itu adalah volumenya adalah 48 meter kubik. Ini untuk balon. Misalkan bangun yang lain, ini namanya kubus, volume kubus. Kita pakai contoh volume kubus. Kita harus tahu dulu rumus dari volume kubus. Rumusnya apa? Sisi, S itu sisi, dikali sisi lagi, dikali sisi, sama dengan sisi dikali sisi, dikali sisi. Kalau kubus itu sisinya masing-masing dipastikan sama. Misalkan kalau di sini yang satunya ini misalkan 4 cm, berarti di sini sudah pasti juga 4 cm. Di sini juga 4 cm. 4 cm, di sini juga pasti 4 cm. Ini ciri dari kubus, masing-masing punya sisi yang sama panjang. Tinggal tulis saja karena rumusnya S kali S kali S, maka 4. Nah, ini ya. Dikali 4 lagi, dikali 4 lagi, dikali sama dengan mencari balon tadi 1 cm kubik karena satuan panjangnya adalah cm. Tinggal menghitung 4 kali 4 16 ya.
16 kali 4 pakai bersusun perkalian kalau kalian merasa kesulitan. 4 kali 4 adalah 16 dikali 4 lagi tandanya kali 6 kali 4 24 nyimpan 2 1 kali 4 4 ditambah 2 6 artinya cm3. Artinya adalah bangun yang ada pada gambar ini dengan sisi masing-masing 4 cm itu volumenya adalah rumusnya sisi kali sisi kali sisi sama dengan 4 kali 4 kali 4 dikali 1 cm3 sama dengan 64 cm3. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Alhamdulillah bisa. Langsung berbeda kalau kita menghitung tentang volume tabung ya. Volume tabung ini namanya tabung gambar ini. Volume tabung pertama kali sama kita harus paham dulu rumus dari volume tabung. Ini ada tanda yang ini ya. Nah, ini namanya R atau disebut sebagai jari-jari. Kalau yang bawah ini kalau sampai ke sini titik ini sampai titik ini itu namanya D, atau ini sampai sini namanya D atau disebut sebagai diameter. Ini diameter, kalau sampai sini diameter, kalau setengahnya ini disebut jari-jari atau simbolnya adalah R. Masing-masing ini punya nilai yang disebut sebagai jari-jari dan diameter ini punya nilai. Nilainya apa? Nilainya kalau jari-jari ini adalah setengahnya dari diameter. Kalau jari-jari ini nilainya kalau dalam adalah misalkan bisa dikasih 4 cm. Kalau jari-jarinya 4 cm berarti diameternya 2 kali lipat dari jari-jari yaitu 8 cm. Dari sini sampai sini itu 8 cm. Kalau jari-jarinya ditulis 4 cm. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah pi. Ini rumus untuk volume tabung. Pi titik R kuadrat titik T. Ini rumus dari volume tabung. Nah, ini simbol V ini ada nilainya apa? Ada. Ini nilainya adalah 22. Ada 2 nilai untuk pi ya. Pi ada 2 nilai. Yang pertama ada nilainya adalah 20 nilai pi. Pak taruh sini ya, biar paham kalian. Nilai pi. Nah, ini terdiri dari 2 macam. 2 macam. Yang pertama itu adalah 22/7. Yang kedua nilainya 3,14. Masing-masing nilai dari pi ini mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi ini digunakan untuk mempermudah hitungan, ya, untuk mempermudah hitungan. Misalkan tadi digunakan yang 22/7, pi-nya 22/7. Pi 22/7 ini digunakan, ya, digunakan bila soalnya itu berkelipatan 7, digunakan untuk soal ya berkelipatan 7, soal kelipatan 7, kelipatan 7. Ini lalu yang 3/4 digunakan untuk apa? 3,14 ini untuk yang nilainya 3,14 ini digunakan tentunya selain kelipatan 7, digunakan ya, supaya kamu jelas ini selain kelipatan 7, digunakan selain kelipatan 7. Misal kita masuk ke dalam contoh saja langsung supaya kalian bisa memahami antara fungsi daripada digunakan untuk kelipatan 7 dan digunakan untuk selain kelipatan 7. Contoh, ini sama dengan nanti dicontohkan yang kelipatan 7 dulu. Misalkan jari-jari ini ya, Pak Didi ganti 7 cm atau kelipatan 7 berapa?
7, 14, 21. Itu adalah kelipatan dari 7 ya. Misalkan Pak Didi yang mudah dulu, misalkan jari-jarinya 7 cm, kalau diameternya dihitung diameternya berarti 2 kali lipat dari ini 14. Tingginya misalkan Pak Didi tulis tingginya adalah misalkan Pak Didi tulis 12 cm. Ini kita sudah bisa mencari berapa volume tabung yang ada pada gambar ini. Kita masuk ke dalam rumus Pi. Karena ini 7, jari-jarinya 7, maka kita memakai kelipatan 7. Berarti kita memakai 22 per 7 dikali R kuadrat. R-nya berapa? R-nya 7 kali 7. Karena ini kuadrat berarti 2 kali. Kali 7 lagi dikali tingginya berapa? 12. Ditulis 12 dikali lagi 1 cm kubik sama dengan, tulis ini sama dengan, kebetulan nah ini yang Pak Didi maksud untuk mempermudah hitungan ini adalah penyebutnya 7, ini adalah R-nya 7, kita tinggal coret saja 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1 langsung. Berarti kamu bisa 22 dikali 1 dikali 7. Berapa hasilnya? Pakai bersusun perkalian. 22 kali 7 14 per 1 2 kali 4 14 tambah 1 15 154. Ingat masih ada perkalian lagi. Ini kan 22 dikali 1 22 ya tak? Dikali 7 hasilnya 154 dikali lagi 12. Nah, ini adalah tingginya dikali 12 hasilnya berapa? 8. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, nyimpan 1 kali 2 2 ditambah 1 3 titik. Perkalian bersusun seperti yang sudah Pak diajarkan. 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1, jumlah 8 turun 0 kali 4 0 tambah 4 4, 3 kali tambah 5 8, 1 turun 1848. Hasilnya adalah 1848 cm kubik. Artinya bahwa bangun daripada tabung yang ada di gambar ini dengan jari-jarinya 7 cm, tingginya 12 cm, itu volume tabungnya adalah, kita harus hafal dulu rumusnya, yaitu Pi R kuadrat kali T. T ini dalam matematika seperti yang kita ketahui, Pak Didi sampaikan berkali-kali, T di dalam matematika ini sama artinya dengan kali. Tapi membacanya bagaimana ini? Pi dikali R kuadrat dikali T. 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi 12 cm dikali 1 cm kubik. Hasilnya 1848 cm kubik. Selesai. Ini kalau kita memakai nilai dari Pi itu adalah 22 per 7. Kalau memakai yang 3,14 gimana Pak? Ya kita harus lihat soalnya. Kalau soalnya 3 kelipatan 7 ya terpaksa kita harus menggunakan 3,14. Contoh misalkan, kita contoh ini ya, Pak dihapus ya. Contoh misalkan, ini Pak ditulis 3 cm. Nah, ini kan bukan kelipatan 7 3 ini. Maka kita harus pakai Pi yang 3,14. Kita lihat rumusnya, Pi R kuadrat kali T sama dengan Pi-nya 3,14. Kenapa? Karena R-nya 3, bukan kelipatan 7. Nah, 3,14 dikali 3 dikali lagi 3 dikali lagi tingginya adalah 12 dikali lagi 1 cm kubik sama dengan, ingat desimal, karena 3,14 ini desimal. Kalau kita pakai bersusun perkalian
dianggap dulu komanya tidak ada. Nanti setelah ketemu hasilnya, koma itu kamu kembalikan sesuai dengan penyimpanan di belakang koma. Ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kita simpan 2 angka. 2 angka. Dan nanti ini akan kita kembalikan setelah hasilnya kita temukan. Berarti 314 kali 3. Atau kita langsung bisa 314 kali 9. 3 kali 3 kan 9. 3,314 kali 9. Nah ini 9 ini dari mana Pak? Dari 3 kali 3. 3,14 kali 9. 2 angka di belakang koma kita simpan ya. 4 kali 9 36. Nah, kita lihat dulu. Ini 4 3. 1 kali 9 9 tambah 3 12. Nyimpan 1. 3 kali 9 27 ditambah 1 28. Tapi ingat masih ada 1 lagi. 3,14 dikali 3 kali 3 berarti kali 9 sudah kali 12. Selanjutnya kali tingginya 12. Tandanya kali 6 kali 2 12 menyimpan 1. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 8 kali 2 16 menyimpan 1 lagi. 2 kali 2 4 tambah 1 lagi sama dengan 5. 6 kali 1 6, 2 kali 1 2, 8 kali 1 8, 2 kali 1 2, kita jumlahkan. 2 turun, 5 tambah 6, 11 1, nyimpen 1. 6 tambah 2 8 tambah 1 9. 5 tambah 8 13, tulis 3, nyimpen 1. 2 turun ditambah 1 jadi 3. Hasilnya ini angka ini hasilnya. Tapi ingat, tadi kita menyimpan, perhatikan ini 2 angka di belakang koma. Kita tidak tulis, hitung 1 2 koma. Selesai. Hasilnya bagaimana? Berarti hasilnya 339,12 cm kubik. Dari soal jika tabung ini memiliki tinggi 12 cm dan jari-jari 3 cm. Rumus sudah, perkaliannya ini hasilnya 339,12 cm kubik. Bisa dipahami? Kalau belum dipahami, kalian bisa mengulang lagi apa yang sudah tadi dijelaskan pada pagi hari. Kalau masih belum jelas, kalian minta bantuan kepada orang tua kalian, baik itu ayah, ibu, atau mungkin kakak yang saat ini sedang mendampingi kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk volume ini pagi kira cukup sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi nantinya, yaitu tentang bangun ruang, volume bangun ruang yang lainnya. Begitu ya anak-anak ya. Pagi diakhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.